Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Cibubur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, sapaan rohani kita hari ini, Kamis tanggal 11 Januari 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini adalah bagian dari cerita tentang pemanggilan dan pengutusan para murid oleh Yesus untuk memberitakan tentang kerajaan sorga. Artinya, pemanggilan dan pengutusan para murid merupakan inisiatif dari Yesus sendiri. Sedangkan realitas alamat pengutusan para murid adalah dunia yang penuh dengan ancaman dan risiko sebagai pengikut Kristus. Oleh Matius, para murid digambarkan seperti domba, sebagai binatang yang tidak berbahaya, bahkan binatang yang dikategorikan lemah. Bahkan untuk menyelamatkan diri dari ancaman binatang buas sangat sulit, karena seekor domba tidak bisa berlari cepat karena kakinya yang pendek, sehingga rentan terhadap ancaman binatang buas, terutama serigala yang adalah binatang buas yang merupakan ancaman utama bagi domba. Ungkapan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala mengisyaratkan tantangan yang akan dihadapi para murid dalam tugas pengutusan mereka. Mereka akan mengalami bahaya, penganiayaan, penolakan, dan ejekan dari orang-orang di sekitar mereka. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa dengan mengikut Dia, orang akan mengalami banyak cobaan dan tantangan. Tuhan tidak pernah mengambil hati orang dengan kebohongan. Dia selalu jujur, memberitahukan apa yang ada di depan. Ada bahaya yang senantiasa menghadang setiap orang yang menuruti perintah Tuhan. Menjawab ya pada panggilan Tuhan bukan berarti bebas dari hal yang tidak-tidak. Sejak dari awal jemaat Kristen telah menghadapi penganiayaan yang keras. Saksinya adalah darah para martir yang menyirami tanah berbagai negara di dunia ini. Penggambaran ini jelas menunjukkan bahwa dalam tugas pemberitaan Injil selalu memiliki ancaman dan risiko. Tetapi ancaman dan risiko tersebut tidak dapat menghalangi pemberitaan Injil, karena para murid tahu bahwa yang mengutus mereka adalah Yesus. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu. Hanya mereka yang tahu dan percaya kepada siapa yang mengutus mereka mau dan bersedia mengambil risiko tersebut.
Kondisi yang demikian oleh Yesus diikuti oleh pesan yang bermakna nasihat untuk para murid, agar mereka dalam menghadapi kondisi yang demikian, mereka harus cerdik dan bijaksana, serta tulus dan bebas dari kelicikan. Yang digambarkan oleh Yesus dengan ular dan merpati, di mana ular menurut Kejadian 3 ayat 1 sebagai binatang yang paling cerdik, dan 2 Korintus 11 ayat 3, ular dikenal dengan kelicikannya. Sedangkan menurut Yunani, ular merupakan simbol hikmat, di mana seekor ular yang terancam secara cepat dapat melarikan diri atau bersembunyi. Untuk itu, ungkapan Yesus cerdik seperti ular dan tulus hati seperti merpati dipahami sebagai nasihat yang bermaksud untuk dapat bertindak cerdik sambil menjunjung tinggi ketulusan, kesucian hidup, dan tidak tercemar. Pesan yang bermakna nasihat ini, mereka diajak untuk menghindari ancaman dan bahaya sambil tetap menjaga ketulusan dan kemurnian diri dalam menjalankan tugas yang diberikan. Adapun bahaya dan ancaman yang dimaksud Yesus dalam perikop ini adalah mereka akan diserahkan kepada majelis agama dan akan disesah di rumah ibadah ayat 17. Mereka akan digiring kepada penguasa dan raja-raja ayat 18. Mereka akan dibenci oleh semua orang karena Yesus ayat 22. Mereka akan mengalami penganiayaan ayat 23. Kondisi ini tidak pernah dialami para murid saat mereka bersama dengan Yesus, melainkan keadaan tersebut nanti dialami saat mereka berpisah dengan Yesus atau setelah Yesus naik ke sorga. Dan tidak hanya dialami oleh para murid, melainkan oleh orang percaya. Tetapi justru kondisi yang demikian menjadi jalan untuk tersebarnya Injil sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari uraian ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertama, panggilan untuk memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya tanpa memandang latar belakang dan status sosial. Karena itulah kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Kedua, menjadi pengikut Kristus memang melahirkan ancaman yang membahayakan diri, tetapi mereka yang bertahan sampai akhir akan selamat. Oleh karena itu, lewat nas ini, penulis Matius mau mengingatkan dan menguatkan kita untuk tetap tabah dan setia dalam menghadapi berbagai ancaman dan penderitaan sebagai konsekuensi pilihan menjadi murid Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Berkatilah firman-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.